sebelah sana adalah kanannya pasien, sebelah sini adalah kirinya pasien, maka pasien menghadap kemana ini, Nadia? Ke kiri, dokter. Kiri, betul. Jadi sisi yang depan ini korpus vertebra ini sisi depan, kemudian di tengah-tengah ada medula spinalis ya, ini adalah medula spinalis atau mielum. Kemudian bagian belakang ini adalah ekor dari korpus vertebranya. Kalau kita lihat perjalanan dari korpus vertebra dengan mielum itu tidak sejajar ya Dek ya. Kalau C1 ya memang masih sama, C2 dan segmen mielum C2 masih sejajar, C3 masih agak sejajar, tapi sudah mulai ke C4 sampai selanjutnya sampai ke bawah itu sudah mulai tidak segaris ya, tidak sejajar. Kalau kita lihat di sini antara panjang vertebra dengan panjang mielum itu tidak sama. Mielum sudah berakhir di setinggi L1 L2 ya. L1 L2 ini sudah tidak ada mielumnya, hanya apa ini namanya? Cauda equina saja. Ya, kalau lihat di sini C1 itu mengeluarkan cabang atau saraf spinal. Ini kan medula spinalis. Ini adalah saraf spinal, keluarnya di atas vertebra cervical 1. Yang C2 keluarnya antara C1 dengan C2. Kita lihat di sini ya, Dek ya. C3 keluarnya di antara C2 dan C3. Nah, seperti ini, terus berlanjut sampai ke bawah. Nah, C8 keluarnya di antara C7 dengan T1. Nah, kemudian saraf spinal T1 selanjutnya T1 antara vertebra T1, torakal 1 dengan torakal 2. Artinya sampai ke bawah ya. Nah, ini di cervical ada 8 segmen, di torakal. Torakal ya, bukan teorakal, salah ketik. Torakal ada 12 segmen, lumbal ada 5 segmen, sakral ada 5 segmen juga, dan koksigial 1 segmen yang warnanya hitam ini ya. Kita lihat di sini ada persarafannya, dia sampai ke tulang ekor ya. Kita lihat ini dari belakang. Jadi kalau di tampak belakangnya seperti ini ya. Jadi ini adalah otak sebelah hemisfer kanan, hemisfer kiri. Kemudian dia berlanjut di sini ada cerebellum kanan dan kiri, ada brainstem, ya. Kemudian lanjut ke medulla spinalis, bagian leher atau cervical. Nah, ini kita konversikan ke gambar yang tadi, ya Dek ya. Itu ada segmen cervical tadi sama ya, cervical cord, medulla spinalis bagian cervical, segmen cervical, kemudian medulla spinalis bagian torakal, dan medulla spinalis bagian lumbal serta bagian sakral. Serta kalau koksigeal ini enggak terlalu tampak karena cuma hanya satu segmen ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi, kalau kita lihat dibesarkan lagi ya, posterior view tampak dari belakang. Di sini cuma ya otak hemisfer kanan, hemisfer kiri, kemudian dia brainstem, kemudian lanjut ke medulla spinalis. Nah, kalau kita lihat di sini C segmen cervical itu dibagi menjadi dua bagian. Jadi kan C1 sampai C8 ya. Ternyata C1 sampai C4 itu masuk plexus itu gabung-gabung. C1 sampai C4 itu gabung. Mohon maaf ya kalau koneksi saya kurang stabil ya. C1 sampai C4 itu gabung menjadi plexus-plexus. Nah, ini C1, C2 itu gabung satu plexus, C2, C3 gabung satu plexus, C3, C4 gabung satu plexus. Plexus itu kayak kumpulan saraf gitu ini ya. Kumpulan saraf spinal ya kalau di sini ya. Jadi plexus cervicalis itu isinya C1 sampai C4. Kemudian plexus brachialis itu berkumpulnya lah istilahnya jadi satunya saraf spinal cervical 5 sampai torakal 1. Itu namanya plexus brachialis. Dan ada nervus interkostal itu di mana dia jalannya di antara tulang rusuk, tulang koste. Nah, itu T2 sampai T11. Sedangkan T12, jadi ini kalau lihat gambarnya sini ya, Dek ya, ini berjalannya ke koste. T2 sampai T11. Nah, ke koste, ke rusuk ini ya. Ini memang gambar satu sisi saja, tapi ini ada dua sisi ya, kanan dan kiri ya. Kemudian ini adalah plexus lumbosakral di mana
perjalanannya dari torakal 12 sampai sakrum 5 ya, sampai bawah. Nah, ini ya, sampai bawah. Nah, kalau kita konversikan, istilahnya bukan konversi, kalau kita runutkan sampai ke bawah, sampai ke ekstremitas, maka bagian plexus brachialis ini nanti akan bercabang menjadi nervus musculocutaneus yang sampai ke lengan. Ada juga plexus brachialis yang cabangnya sampai ke saraf menjadi saraf aksila, ke ketiak, bagian ketiak. Ada juga saraf ini sudah mulai kalau radialis masih ke plexus brachialis ya, masih di plexus brachialis, percabangannya sampai ke saraf radialis ya untuk ibu jari, tangan, dan saraf medianus untuk telapak tangan dan jari-jari ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan separuh jari keempat bagian medial ya. Kemudian untuk saraf ulna atau ulnar nerve itu untuk kelingking ya, bagian tangan ini masih dari plexus brachialis. Kemudian kalau sudah masuk ke saraf interkostal, di sini percabangannya contohnya sampai ke nervus phrenicus atau bagian diafragma atau pembatas antara rongga dada dengan rongga perut ya, ada diafragma. Kemudian plexus lumbosakral ini nantinya di situ akan ada cauda equina yang berupa seperti ekor kuda ya, seperti ini ya. Kemudian nanti akan ada percabangan berupa saraf-saraf untuk ekstremitas bagian inferior atau bagian bawah. Salah satunya adalah nervus femoralis dan nervus obturator ya untuk bagian paha, dan sekaligus juga nervus sciatic untuk bagian paha dan bagian betis. Kemudian untuk anatomi saraf spinal penjelasannya, jadi terdapat 31 pasang saraf spinal, di mana tiap saraf spinal dibentuk oleh junction dari akar saraf bagian anterior. Jadi saraf spinal itu tadi pertemuan antara akar saraf bagian depan dan bagian belakang dari kanalis spinalis gitu deh ya. Jadi pasangannya saraf itu dari depan dan dari belakang jadi satu membentuk junction atau tautan menjadi saraf spinalis ya. Penomoran saraf spinal disusun berdasarkan urutan korpus vertebrae seperti saya jelaskan di depan tadi ya. Di saraf spinal C1 ya dia eh, keluarnya di atas C1 tadi ya. Saraf spinal C2 keluarnya antara C2 dan C3 seperti itu ya. Walaupun hanya ada 7 vertebra servikal, nah ini perbedaan tadi ya, vertebra servikal cuma 7, tapi terdapat 8 pasang saraf spinal servikal. Karena saraf spinal paling atas atau C1 itu keluar atau masuk itu di atas keruk vertebrae pertama. Jadi keluar dari kalis spinalis di antara tulang occipital dengan tulang vertebra yang pertama. Ini kalau kita runut lagi dari atas tadi ya. Jadi tulangnya cuma ada 7 ya, tulang vertebra cervical cuma ada 7, tapi segmen mielumnya ada 8. Nah, karena cabangnya itu keluarnya yang pertama, keluarnya bukan di antara C1 C2 tapi di atas dari korpus vertebra cervical 1. Jadi di tulang atlas ya, jadi di atas pas di dasar tengkorak kita keluarnya C1 itu. Makanya segmen cervicalnya lebih banyak lebih satu ya dibandingkan korpus vertebranya gitu ya maksudnya. Untuk penjalanan impuls rambut somatosensorik berada di dorsal root atau akar saraf bagian posterior. Jadi sensori seperti kita bahas di minggu terakhir ya, atau minggu atau di blog sebelumnya ya. Jadi saraf sensoris itu masuknya lewat dorsal root atau bagian dorsal root ganglion ya, yang masuknya nanti akan ke medulla spinalis di cornu dorsalis ya, atau cornu posterior atau bagian belakang dari medulla spinalis ya. Impuls saraf dengan modalitas yang berbeda-beda masuk ke dalam kelompok saraf aferen yang terpisah, di mana tersusun secara spasial di dorsal tersebut. Jadi kan terpisah-pisah tuh antara nyeri, raba, suhu, tekanan, posisi, getar kan berbeda-beda. Jadinya maksudnya itu secara spasial itu secara terpisah ya, serabut saraf aferennya. Jadi tidak jadi satu ya. Serabut saraf bermilin paling tebal yang berasal dari gelembung otot berjalan di bagian medial dari akar saraf dan bertanggung jawab terhadap fungsi proprioseptif untuk getar dan posisi, maksudnya itu. Untuk proprioseptif itu getar posisi ya, bermilin paling tebal. Sedangkan serabut yang berasal dari organ reseptor
yang memediasi stimulus raba, getar, tekanan, dan diskriminasi itu berjalan bagian medial dari akar saraf. Ya, sama sih sebenarnya, cuman dia mielinnya tidak setebal untuk mengatur posisi ya, untuk saraf sensorik yang mengatur proprioseptif atau posisi. Sedangkan serabut kecil dan bermielin tipis itu untuk memediasi stimulus nyeri dan suhu, di mana dia berjalannya di bagian lateral, ya, bagian samping dari akar saraf. Ya, nah ini maksudnya, jadi tadi ya berasal dari dorsal root ganglion, di dari berbagai macam rangsangan, baik itu dari uh, nyeri, raba, suhu, proprioseptif, getar, posisi itu maksudnya memang berbeda-beda, terpisah-pisah maksudnya serabut sarafnya, tapi dia sama-sama masuk melalui ganglion dorsalis di medula spinalis, kemudian masuk di saraf spinal, masuk ke medula spinalis bagian kornu posterior, dan nanti dia ini interneuron namanya ya, interneuron, kemudian dia diterjemahkan melalui kornu anterior medula spinalis ya, berupa saraf eferen menuju ke motor end plate. Nah seperti itu ya. Untuk respon dari awal aferen dan sensorik masuk, kemudian diterjemahkan menjadi serabut eferen untuk motorisnya. Nah ini adalah beberapa traktus yang ada pada medula spinalis, baik itu sensorik maupun motorik ya. Kalau sensorik warnanya biru, jadi ascending tract. Ini maksudnya ya, kalau misalnya contohnya di sini, misalnya ascending tract-nya adalah jaras spinothalamicus lateralis, berarti dia berjalannya dari medula spinalis ke talamus. Nah, ini untuk apa? Untuk memediasi atau menjalarkan ya rangsang sarafnya berupa nyeri dan suhu. Nah, ini spinothalamicus lateralis. Dan dia menyilang ya, cross. Jadi menyilang di kanalis centralis. Ya, jadi dia tidak ipsi ya. Jadi kalau misalnya ada rangsang nyeri dari bagian kanan, maka nanti akan menyilang ke sisi kontralateralnya menuju talamus. Seperti itu. Jadi kalau ada yang cross-cross ini berarti dia menyilang. Sedangkan yang ini contohnya adalah yang uncross. Jadi dia tidak menyilang seperti spinocerebral itu untuk mengatur tonus otot dan postur ya. Kalau misalnya kita merangsang di daerah sebelah kanan atau sebelah kiri, maka kalau ini sebelah kanan ya, karena dorsalnya bagian belakang sebelah sini, ini bagian depan di sebelah kanan, maka nanti tidak akan menyilang ke bagian kontralateralnya, maka akan terus dilanjutkan ke cerebellar bagian kanan juga. Seperti itu ya maksudnya bacanya. Nah, kalau yang ini adalah contoh dari yang warna hijau adalah traktus descending atau traktus motorik ya. Seperti ini corticospinal anterior misalnya, corticospinal anterior. Berarti dia dari korteks ke medula spinalis bagian depan. Ya, itu dia menyilang ya di akhir dari spinal cord ya. Nah, ini bedanya, Dek ya. Kalau corticospinal anterior menyilangnya di spinal cord. Tidak menyilang ya. Menyilangnya tapi di spinal cord ya. Jadi setelah kalau corticospinal lateral kan menyilangnya di medula oblongata. Tapi kalau yang corticospinal anterior atau ventral dia tidak menyilang di medula oblongata tapi menyilangnya di medula spinalis ya. Seperti itu ya. Contoh dari traktus-traktus yang ada pada medula spinalis. Oke, kita lanjutkan. Ini kita udah bahas ya kemarin ya saat blok sistem saraf pusat ada ascending dan descending pathway, ada white matter pada medula spinalis ya. Jadi kalau um, ini adalah ascending tract. Jadi kalau kita lihat di sini, jika kita misalnya contohnya di sini ya, contohnya adalah memegang bola ya, ini diantarkan lewat koridor salut ganglion, kemudian naik ke koron dorsalis medula spinalis, terus masih belum menyilang, baru menyilangnya di area cerebellar ya, mau masuk maaf, mau masuk ke medula, mau masuk ke brainstem ya, mohon maaf, masuk ke brainstem dia baru menyilang, kemudian dia ke bagian somatosensorik dari korteks. Dan bisa juga dari regangan dari otot
Nah, ini juga bisa merupakan stimulus masuknya sama-sama di kornu posterior medulla spinalis, tapi dia tidak menyilang, terus menyilangnya baru di daerah cerebellum. Nah, daerah cerebellum. Ini namanya spinocerebellar tract, bagian ventral. Nah, baru dilanjutkan ke sisi yang lateral. Kalau ini adalah contoh dari jaras descending atau jaras motorik yang berjalan dari korteks ya, kortikospinal. Nah, ini kita udah bahas kemarin ya, dimana menyilangnya di daerah modul oblongata berupa dekusasio piramidalis, tapi ada juga yang tidak menyilang berupa kortikospinal ventral atau anterior yang menyilangnya nanti ada di medula spinalis. Ya, kalau tadi yang kortikospinal lateralis menyilangnya di medula oblongata. Ya, ini adalah kita kembali ke serabut saraf sensoris tadi ya. Jadi terdiri dari single saraf perifer yang didistribusikan menuju akar saraf spinal bagian dorsal yang multiple. Jadi kalau di sini ada spinal cord kan dia bercabang-cabang nih. Ada berupa saraf spinal dari anterior dan posterior. Kemudian dia jadi satu, dan membentuk plexus-plexus deh. Plexus itu dia gabung jadi satu dengan saraf-saraf spinal yang lain ya. Baik dari satu segmen dan segmen di bawahnya. Gabung jadi satu plexus seperti ini. Nanti jadi satu plexus akan menjadi saraf tepi. Nah, jadi saraf tepi nanti dia dihantarkan lagi ke dermatum tuh bagian kulit ya. Kulit-kulit. Nah, jadi dia akan bercabang-cabang lagi ke segmen ada tiap bagian dari kulit. Jadi serabut saraf sensorik dari single radicular segmen berkumpul menjadi satu untuk mensuplai regio-regio pada kulit yang disebut dermatum. Ya. Ini ada dermatum ya namanya. Jadi kalau dari bagian atas itu dermatumnya adalah tinggi cervical 2 ya di daerah wajah atau belakang wajah. Kalau yang di depan ini sudah masuk area nervus 5 ya. Nervus 5, nervus cranialis 5 atau trigeminus ya. Jadi kalau dahi ini percabangan dari saraf trigeminus ada saraf ophthalmica. Nah, bagian dahi sampai di mata ya. Kemudian bagian rahang, nah, rahang atas ini percabangan saraf trigeminus juga. Cabang yang kedua yaitu nervus maxillaris. Dan kalau rahang bawah percabangan dari saraf trigeminus juga ya, cabang trigeminus yaitu saraf mandibularis. Nah, kalau di wajah depan saraf trigeminus ya untuk kulitnya. Tapi kalau bagian belakang ya, kulit kepala bagian belakang seperti ini. Kalau ini masih masuk ophthalmica ya, bagian ujung dari atau puncak kepala. Tapi kalau sudah di belakang ini masuk saraf percabangan dari cervical 2. Cervical 2, kemudian di leher ini cervical 3 ya, leher belakang. Leher depan juga cervical 3, kemudian sampai di sebelum masuk ke area dada itu cervical 4 bagian depan, bagian belakang juga punggung atas masih cervical 4. Cervical 5 dia sudah masuk ke area ekstremitas atas. Nah, kalau di sini bagian lengan atas, lengan bawahnya sudah masuk. Bagian depan itu C6, bagian belakang itu torakal 1. Bentar ya. Mohon maaf, suara saya kurang jelas, Kadek. Hafiz. Enggak, dokter. Kurang jelas apa kurang keras? Kurang keras. Kurang keras. Oh, mohon maaf ya. Ini masih kurang keras. Sudah cukup, dokter. Saya lanjutkan ya. Oke, Iya. cukup keras, cukup jelas. Cukup, dokter. Nah, ini adalah persarafan untuk dermatum C5, kemudian di sini untuk C6-nya bagian depan sampai ke area ibu jari ya. Kemudian di sini ada torakal 1 sampai di area pergelangan tangan. Dan C7, C8 itu sudah mulai di daerah kelingking ya.
Kita lihat ini urutannya seperti ini, bisa dilihat kalau torakal dari depan belakang hampir sama ya. Oke, kalau ekstremitas bawah, nah ini kalau bagian suprapubis ya, bagian atas dari pubis itu L1, kemudian kalau L2 itu di bagian paha atas ya, bagian kemaluan itu masuk S2 atau sakrum 2. Kemudian bagian paha bawah itu L3. Kalau bagian belakang sudah masuk sakrum ya, Dek ya. Kemudian bagian lutut masuk L4, bagian betis luar itu L5, berlanjut ke S1 ya. Jadi ini apa namanya? Untuk dermatom ya kulitnya. Kalau ini adalah perbatasan ya. Kalau kita lihat ini perbatasannya, ini masih C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 sampai ini batasnya torakal 1. Ya, seperti ini batasnya. Di selangkangan itu batas dari lumbal, kemudian sakrum itu batasnya ada di daerah pantat. Nah, itu sudah masuk di sakrum ya. Sama ini, kalau ini sama juga ya, cuman ini dibagi berdasarkan sarafnya. Kalau tadi kan segmen servikal, torakal gitu, ini berdasarkan sarafnya. Jadi kalau tadi dikatakan servikal 3 ya, di sini servikal 3, contohnya ya, servikal 3, maka sarafnya namanya nervus transverse cervical. Nah, itu kalau di sini servikal 4, namanya nervusnya supraclavicular. Nah, ini nama nervusnya, nama sarafnya yang bersarafi ya. Oh, tadi ada segmennya. Ini lanjutan tadi, ini gambarnya ini berpotongan di sini ya, Dek ya. Nah, ini kalau tadi saya sebutkan tadi cabang dari saraf trigeminus 51 oftalmika ya, masih ingat ya? Nih oftalmika. Cabang kedua di daerah rahang adalah mandibula. Mohon maaf, maksila harusnya ya. Maksila yang warna ini, warna apa namanya ini? Putih. Yang warna biru biru tua ini adalah mandibula, segmen atau cabang yang ketiga dari nervus trigeminus ya. Dan di sini adalah cabang dari C2, C3 di mana sarafnya namanya nervus atau greater occipital nerve. Nah, di mana dia merupakan bagian dari cabang dari C2, C3 ya. Ini untuk nama-nama sarafnya. Kalau tadi adalah nama pembagian dari segmen sarafnya. Nah, sekarang kita beralih ke miotom. Tadi dermatom untuk sensorisnya, sekarang miotom untuk motoriknya, untuk otot ya. Miotom, mio itu namanya artinya adalah otot. Kalau derma atau derm itu adalah kulit ya. Kalau miotom berarti kita bahas tentang penjelaran dari cornu anterior medulla spinalisnya. Nah, di sini kita sudah bahas kan dari cornu anterior tadi itu, maka dia keluar menuju ke motor end plate ya, menuju ototnya. Jadi dia gabung dari bagian depan, nanti ada bagian lain yang gabung menjadi satu ya, menjadi suatu plexus. Nah, plexus, maaf, ini masih nerve root ya, digabung jadi satu, jadi dari nerve yang satu, dari nerve root yang lain gabung jadi satu plexus, dan jadi saraf perifer atau saraf tepi, masuklah ke otot. Nah, masuk ke otot disebut miotum. Nah, masing-masing otot ini yang dipersarafi oleh saraf-saraf tepi ini kita sebut miotom. Jadi akar saraf dan saraf perifer menginervasi otot di mana tiap otot disuplai oleh saraf perifer single. Nah, ini single maksudnya, tapi dia mengandung banyak serabut dari beberapa akar saraf. Nah, kita sebutnya polyradix. Jadi kan kalau kita lihat asalnya satu gelondong ini aja, dia asalnya dari beberapa akar saraf. Nah, ini nerve root-nya kan dari beberapa cabang. Jadi satu plexus, jadi satu lagi di saraf perifer ya, gitu ya. Nah, bagaimana interaksi antara neuron dengan ototnya? Jadi serabut otot itu memang kalau mau gerak itu harus distimulasi dulu deh oleh impuls saraf baru dia baru bisa berkontraksi. Mohon maaf ya, berkontraksi nih maksudnya ya. Kemudian impuls saraf diantarkan dari otak. Jadi perintahnya tetap ya dari otak tetap atau medulla spinalis sehingga sebagai saraf pusat, kemudian nanti akan menuju ke serabut otot. Nah, menuju serabut otot itu memang dari tadi ya, dari yang ini kan medulla spinalis nih. Dari kornu anteriornya dia keluar
untuk menuju ototnya itu ada rangkaiannya, ada perjalanannya gitu maksudnya. Dari radiksnya, radik sarafnya, dia akan bergabung jadi satu ke akar saraf, nanti dia gabung jadi satu lagi, akar saraf satu dengan akar saraf yang lain gabung jadi satu pleksus. Pleksus akan gabung lagi menjadi satu saraf tepi, itu maksudnya. Jadi dari medulla spinalis baru ke otot itu perjalanannya seperti ini ya. Baru dia ke otot. Paham ya? Itu interaksinya antara neuron, antara saraf dengan otot. Ya. Kalau kita bahas ototnya sekarang, kita lihat ototnya. Otot itu ternyata satu gelondong tadi itu pun akan terdiri, kalau kita belah ya, kalau kita buka, itu akan terdiri atas beberapa gelondong-gelondong miofibril gitu ya. Kalau satu gelondong otot itu namanya dibungkus oleh sarkolema. Di situ ada nukleusnya, ada ya, ada inti selnya, kemudian ada mitokondria juga. Kemudian kalau dibuka, masing-masing gelondong itu ada miofibrilnya. Nah, kalau miofibril ini ditarik, dikeluarkan, itu akan tampak bahwa dia juga mengandung beberapa bagian, yaitu seperti adanya inti juga, ada nukleus juga, ada mitokondria juga. Jadi masing-masing itu ada mitokondrianya, ada transverse tubule, ada sarkoplasmic reticulum. Nah, ini untuk metabolisme di ototnya sendiri tuh ada deh masing-masing miofibril. Bayangkan ya, luar biasanya. Satu otot aja terdiri atas beberapa miofibril. Kalau kita mau buka satu-satu ya. Nah, kemudian dalam satu miofibril itu akan ada apa istilahnya ya? Impuls yang muncul dari saraf. Nah, berupa kaitan dengan namanya motor unit. Nah, ini motor unit. Jadi masing-masing ini kalau kita bahas sarafnya ya, ini sarafnya ya. Kemudian dia masuk ke serabut otot ya. Disinilah yang namanya neuromuscular junction atau tautan antara saraf dengan otot. Nah, di sini apanya? Terrilisnya neurotransmitter untuk kontraksi ototnya di sini lokasinya. Ini kalau kita gedein ya, kalau kita besarkan gambar ini, maka akan tampak di sampingnya seperti ini ya. Jadi setelah dia nempel ke serabut otot, otot rangka ini ya, sebut otot rangka, maka yang pertama akan dikeluarkan akan dirilis neurotransmitter asetilkolin. Nah, ACH. Kemudian dia masuk, ini namanya celah ini namanya presinap ya, yang mengeluarkan asetilkolin namanya presinap. Kemudian dia dikeluarkan di celah sinap atau synaptic cleft. Nah, celah sinap kemudian dia akan ditangkap oleh reseptor asetilkolin yang ada di postsinap. Nah, ditangkap oleh reseptor-reseptor yang sudah siap ini untuk menangkap asetilkolinnya di postsinap. Nah, nanti setelah itu, setelah dia ditangkap, dia akan dimetabolisme, istilahnya dia akan berkaitan dengan kalsium, dengan adanya aktin dan miosin di situ sehingga terjadilah kontraksi otot. Nah, karena sudah sampai di motor end plate ya, motor end plate atau di bagian dari ototnya. Nah, kalau kita bahas secara biomolekuler nanti akan ada pembahasan tersendiri ya terkait kontraksi ototnya. Nah, kalau kita bahas tentang persarafannya atau hubungan dari saraf dengan ototnya, maka kalau kita lihat di sini ya, kalau tadi dari anterior, corona anterior modulus spinalis, dia berjalan ada banyak banyak apa namanya pradiks ya, banyak akar saraf, dia masuk ke serabut otot. Nah, seperti ini, Dik. Jadi masing-masing serabut otot bayangkan ya. Ini serabut otot terdiri atas beberapa miofibril. Dia dia akan disarafi oleh neuron motorik ya atau motor unit yang juga cukup banyak, ada motor unit 1, 2, dan 3 dan dia menyebar tidak hanya satu miofibril, tapi dia menyebar ke beberapa miofibril. Jadi bisa bisa menginervasi 1 sampai 2 atau 3 miofibril ya yang ada pada satu gelondong otot. Nah, seperti itu deh ya, bayangkan luar biasa sekali Allah menciptakan kita sangat-sangat detail dan sangat-sangat sempurna ya. Nah, ini contoh otot yang dipersarafi oleh saraf spinal bagian servikal. Nah, bagaimana nih otot-ototnya? Contohnya adalah otot extensor carpi radialis. Nah, carpi radialis dan yang dipersarafi oleh posterior interosseous nerve atau
yang merupakan cabang dari segmen cervical 7 dan cervical 8. Nah, seperti ini deh ya. Jadi kalau kita menyuruh pasien untuk menggenggam, kemudian pasien diminta untuk mendorsofleksikan punggung tangannya dan kita tahan, maka kita kuat-kuatan, maka yang bekerja adalah otot extensor carpi ulnaris. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan extensor pollicis brevis, di mana pasiennya diminta untuk mendorsofleksikan ibu jari tangannya ke arah punggung tangan ya. Kita tahan supaya dia nggak bisa dangak lah, istilahnya nggak bisa dangak. Kita tahan kuat-kuatan sama pasiennya. Kita tahan dengan telunjuk kita. Nah, kita lihat apakah ada kontraksi dari otot extensor pollicis brevisnya, menunjukkan bahwa dia disarafi oleh posterior interosseous nerve juga yang merupakan cabang dari C7 dan C8. Seperti itu ya. Jadi untuk saraf spinal secara untuk motoriknya dia bisa diidentifikasi dengan tabel berikut ini ya. Jadi untuk C4, segmen C4 dia menginervasi otot diafragma. Otot diafragma berarti perbatasan antara rongga dada dan rongga perut ya. Sedangkan segmen C5 dia menginervasi otot romboid. Nah, nanti kalian belajar otot romboid itu di mana ya? Nah, apakah di tulang belikat di daerah entong-entong mungkin kalau kalian orang Jawa atau entong-entong ya, belikat, atau supraspinatus yaitu di daerah lengan. Nah, daerah lengan atau di daerah belikat juga. Daerah belikat ya, tapi di atas, di daerah atas dari tulang belikatnya atau infraspinatus. Nah, ini juga dipersarafi oleh segmen C5. Nah, nanti kita perlu cross check dengan anatomi ya, anatomi otot secara keseluruhan ya. Deltoid itu adalah bagian lengan ya, Dek ya. Bagian lengan, bagian atas, lengan atas yang juga disarafi oleh segmen C5. Untuk C6, nah C6 ini dia mempersarafi otot biceps brachialis, biceps, otot biceps ya. Otot bagian lengan bagian dalam ya dan brachioradialis. Sedangkan C7 dia mempersarafi otot triceps, lengan bagian luar, lengan atas bagian luar ya. Ada juga otot extensor carpi radialis, pectoralis major itu bagian dada, ya tulang dada, otot bagian dada, flexi carpi radialis dan pronator teres, itu di lengan bagian bawah, pronator teres ya. Sedangkan C8 menginervasi otot abductor pollicis brevis, nanti kalian cross check dengan gambar ya Dek ya. Kan punya atlas semua toh ya. Cross check dengan gambar. Ini yang mana sih? Abductor pollicis brevis, yang mana sih abductor digiti quinti ya gitu ya. Kemudian L3 itu menginervasi quadriceps femoris, iliopsoas, adductor longus, brevis et magnus ya. Dan lumbal 4 menginervasi sama ya, quadriceps femoris tapi yang vastus medialis saja. Dan lumbal 5 menginervasi extensor hallucis longus, tibialis anterior, tibialis posterior dan gluteus medius. Jadi bagian pantat itu sudah masuk L5, S1 ya. Ada gluteus medius di mana dipersarafi oleh L5, sedangkan gluteus maximus dipersarafi oleh sacrum 1 ya. Ini bisa diingat-ingat ya Dek ya. Kalau gluteus maximus itu berarti yang sama-sama area pantat juga, cuma dia ototnya lebih besar ya, gluteus maximus. Gastrocnemius itu bagian betis itu dipersarafi oleh sacrum 1. Nah, ini kalau tadi kita bahas lumbal sakrumnya, kalau ini sudah merujuk langsung ke nervusnya ya Dek ya. Nervus apa? Kalau tadi cuma dikatakan L2, L3, L4 yang mempersarafi quadriceps femoris. Nah, kalau di sini sudah bisa nervusnya nervus apa? Nervus femoralis ternyata. Kalau tadi juga L2, L3 menginervasi musculus psoas, nervusnya nggak disebutkan. Kalau sekarang sudah disebutkan nervus femoralis juga. Ya, ini adalah nama nervusnya ya Dek ya, nama nervusnya, sedangkan ini nama muskulusnya dan ini segmennya. Segmennya. Kalau kita kan di skenario kan membahas tentang ekstremitas bawah ya. Nah, ini otot-otot yang dipersarafi oleh saraf bagian lumbal dan sakral ya. Contohnya adalah gluteus medius dan minimus yang ada di area pantat. Itu dipersarafi oleh
nervus superior gluteal yang merupakan bagian dari segmen L4, L5, S1 ya. Bagian kalau kita gerakkan contohnya seperti apa sih? Menggerakkan gluteus medius dan minimus itu pasien diminta untuk menekuk ya, menekuk kemudian kita tahan supaya dia nggak bisa nekuk. Nah, seperti ini kita tahan. Ada juga contoh misalnya kita mau mengevaluasi kontraksi dari musculus gluteus maximus. Nah, dari pantat seperti ini dengan cara pasiennya diminta untuk mengangkat kakinya dan menjatuhkan kakinya atau mendorong kaki ke bawah tapi kita tahan. Kita tahan di bagian bawah dari kaki, jadi kita kuat-kuatan. Nah, ini yang bekerja adalah nervus inferior gluteal atau bagian dari segmen lumbal 5, S1 dan S2. Ya, seperti itu ya contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke refleks ya, di mana refleks ini berawal dari adanya neural loop atau lingkaran saraf. Tersusun dari otot rangka yang menuju medula spinalis, kemudian kembali lagi. Jadi cuman berupa lengkung aja, lengkung atau lingkaran, jadi nggak sampai ke otak ya. Di mana neural loop ini terdiri dari neuron sensorik aferen, ya, dari neuron sensorik dan neuron motorik atau eferen. Nah, ini yang keluar nomor 2 ini aferen, yang selanjutnya adalah nomor 4 adalah eferen atau motoriknya. Nah, loop ini atau lingkaran ini merupakan busur refleks monosinaps sederhana. Karena mulai dan berakhirnya mulai dan berakhirnya busur ini atau lengkung refleks ini berada pada otot yang sama. Nah, berada pada otot yang sama. Veriska mungkin bisa di mute dulu. Halo Veriska, bisa di mute dulu. Halo Veriska. Nanti nggak ada eval kan, Kak? Dek Veriska, bisa di mute dulu, Dek. Ini baterainya udah tidak diservis. Oke. Terima kasih. Jadi disebut merupakan busur refleks monosinaps sederhana karena mulai dan berakhirnya busur atau lengkung refleks ini berada pada otot yang sama. Refleks tersebut dinamakan refleks otot intrinsik atau proprioseptif ya. Di lengkung refleks sederhana itu mulai dari kulit ya, ini kulit, kemudian dia saraf aferen, ini ada nomor 3 ini adalah interneuron ya. Nomor 4 ini adalah saraf eferen, nomor 5 ini adalah otot ya. Kalau nomor 6 ini tadi adalah ganglion spinalis ya. Sama ya. Ini lengkung refleks. Kemudian relaksasi refleks otot antagonis. Jadi seperti kita pernah bahas sebelumnya bahwa refleks monosinaptik sebenarnya tidak benar-benar monosinaptik karena refleks ini juga mempunyai komponen polisinaptik. Jadi memang tidak ada yang benar-benar mono, benar-benar satu sinaps saja tidak mungkin ya, karena melibatkan juga beberapa sinap. Refleks tidak hanya dimanifestasikan dalam kontraksi otot yang bersangkutan, tapi juga dalam relaksasi otot antagonisnya. Jadi tidak cuma kontraksinya yang kita nilai, tapi juga relaksasi dari otot antagonisnya. Proses inhibisi sel otot yang menyebabkan otot-otot ini rileks merupakan proses polisinaptik yang terjadi pada interneuron di gray matter medulla spinalis. Ya, jadi ada yang melawan, ada juga yang menahan gitu ya. Ada yang berkontraksi, ada juga yang melawan. Melawan itu maksudnya melawan kontraksinya dengan relaksasi seperti itu, sehingga tidak sampai terjadi jatuh ya. Jika tidak terjadi proses inhibisi ini akan menyebabkan ketegangan pada otot antagonis yang akan melawan kontraksi otot agonis. Jadi seperti ini ya. Polisinaptik refleks pada flexor. Jadi kalau ada pasiennya menyentuh atau nggak sengaja menginjak paku, maka dia otomatis rangsangan itu akan dilanjutkan sampai ganglion dorsalis medullospinalis, kemudian masuk di cornu dorsalis atau cornu posterior medullospinalis, kemudian dia
teruskan langsung ke kornu anterior ya, berupa kontraksi dari otot apa ini, hamstring ya. Tapi dia juga ada yang menyilang ke atas, ke talamus, baru kemudian dari situ ada modulasi ya dari organ brainstem, cerebellum dan cerebrum, baru diterjemahkan asosiasi ya, korteks asosiasi, kemudian masuk lagi ke cornu anterior medulla spinalis, kemudian ini yang belum menyilang ya, kemudian terus masuk lagi sampai di area medulla oblongata dia menyilang menuju ke sisi yang kontralateral. Nanti ada yang ekstensi dan ada yang apa namanya ini? Ada yang menyebabkan ekstensi dan ada yang menyebabkan kontraksi ya atau fleksi. Jadi yang sisi yang kena paku dia fleksi, sisi yang untuk menopang badan dia ekstensi, seperti itu ya. Jadi busur refleks, nah ini adalah contoh dari refleks flexor polisinaptik yang merupakan refleks protektif yang dimediasi oleh banyak interneuron. Jadi yang dilihat adalah interneuronnya, Dek ya. Kalau tadi monosinaptik hanya satu interneuron. Interneuron itu sama kayak neuron perantara nih sama ya. Satu neuron. Nah, satu interneuron. Sedangkan polisinaptik itu ada banyak interneuron. Dinamakan polisinaptik ya. Nah, ini refleks ya. Saat jari kita menyentuh kompor panas, tangan akan tarik ke belakang, sifat kilat sebelum rasa sakit dirasakan. Potensial aksi akan muncul di kulit, terus dihantarkan melalui serat aferen ke substansia gelatinosa medulla spinalis, kemudian diteruskan melintasi sinap dan ke dalam sel-sel dari berbagai jenis sel saraf interneuron dan neuron asosiasi serta neuron komisural. Setelah melewati beberapa sinaps, maka impuls rangsang akhirnya mencapai neuron motorik dan berjalan sepanjang akson eferen ke akar saraf spinal. Nah, saraf perifer dan otot. Sehingga menyebabkan kontraksi otot yang akhirnya menarik tangan menjauhi kompor panas tersebut. Jadi, walaupun sepertinya cepat sekali prosesnya, tapi ternyata emang di dalam tubuh kita, jika kita tidak sengaja menyentuh kompor panas, maka mekanisme refleks itu akan terjadi seperti ini ya. Nah, untuk jenis-jenis refleks mungkin kalian sudah belajar di CSL ya, atau praktek kemarin waktu di blok fisiologi sistem saraf pusat ada dua macam refleks fisiologis, yaitu refleks dalam dan refleks superficial. Kalau refleks dalam itu timbul karena adanya regangan otot yang disebabkan oleh rangsangan dan sebagai jawabannya maka otot berkontraksi. Nah, refleks dalam ini juga dinamai refleks regang otot atau muscle stretch reflex, di mana nama lain dari refleks dalam ini adalah refleks tendon, refleks periostal, atau refleks miotatik, dan yang dikenal sebagai refleks fisiologis. Contoh dari refleks ini adalah refleks patella, di mana telah dikemukakan di atas bahwa timbulnya refleks ini karena adanya regangan otot ya oleh rangsa yang diberikan, dan sebagai jawabannya otot itu berkontraksi. Nah, untuk rasa regang atau ketok ya saat kita apa ini namanya memberikan rangsangan berupa ketok palu ya, ditangkap oleh alat penangkap reseptor berupa rasa kok kayak ada yang ngetuk di patella saya yang berupa rasa proprioseptif. Kemudian dia menimbulkan refleks ekstensi seperti itu. Makanya refleks ini juga disebut sebagai refleks proprioseptif. Contohnya dari refleks dalam ini adalah refleks patella dan refleks glabella. Glabella itu adalah di bagian dahi deh ya. Kita ketuk-ketuk aja nggak usah pakai hammer, pakai jari telunjuk kita ketuk-ketuk seperti ini. Itu menunjukkan refleks glabella. Itu masuk refleks primitif ya. Mungkin kalau kemarin kita belajar refleks primitif. Kemudian refleks superficial itu timbul karena rangsangan kulit atau mukosa yang mengakibatkan kontraksi otot yang ada di bawahnya.
Jadi bukan karena regangan otot seperti pada refleks dalam. Jadi ini contohnya pada refleks dinding perut ya. Ini adalah refleks fisiologisnya. Kita udah belajar kemarin ya, refleks biceps dan triceps. Ini refleks patologis ya. Kalau kita belajar refleks, ada refleks patologis ya. Ini cadok dan ini adalah scaver. Nah, dicubit kan, cubit keras. Kalau ini ditekan sampai mengelilingi punggung kaki ke arah ibu jari kaki. Baik, itu saja kuliah dari saya. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Cukup? Cukup, dokter. Nanti kuliahnya saya kirim ke siapa? Hafiz. Enggak, dokter. Oke, Buat ini saya saya. lihat dulu. Apa ada yang mau ditanyakan mungkin adik-adik? Atau cukup? Cukup, dokter. Kalau sudah cukup, Cukup, dokter. oke. Kalau sudah cukup, bisa diakhiri ya. Terima kasih adik-adik semua. Semoga kuliah yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat buat adik-adik semua dan menambah ilmu serta pemahaman ya untuk membantu menjalani blok di sistem fisiologi sistem saraf tepi ini ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup. Terima kasih. Nanti saya kirim ke Hafiz ya kuliahnya. Mohon maaf bila kurang berkenan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.